Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Kiranya tetap semangat pengharapan daripada Tuhan terus mengalir di hati kita semua. Mari, sebelum kita mendengar renungan apa yang dikatakan Tuhan pada pagi hari ini, baik kita satukan hati kita dalam doa kepada Tuhan. Sungguh besar kasih karuniamu, Bapa. Selalu baru setiap hari. Mujizatmu, kasihmu, penyertaanmu, selalu engkau tunjukkan ke dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, baik dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Untuk itu Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk menerima dan percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Allah kami yang maha pengasih, maha penyayang, yang melindungi kami jika kami mau membukakan diri. Untuk itu Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. Bekerjalah seluas-luasnya dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukalah hatimu. Landasan firman Tuhan diambil dari Ibrani 3 ayat 7 sampai 9 yang mengatakan demikian. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukalah bagiku pintu pertobatan selebar lubang jarum, maka aku akan menjalankan kereta-kereta dan kuda-kudaku melalui lubang itu. Peribahasa ini menggambarkan kepada kita bahwa hati memegang peranan yang paling penting dalam seluruh hidup kita. Tuhan bisa berkarya di dalam hidup kita atau tidak, itu bergantung apakah kita mau. Apa kita mau berkehendak membuka hati kita kepadanya atau tidak. Jika kita membuka hati kepada Tuhan, maka ia akan berkarya secara leluasa di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, jika kita menutup hati kita kepada Tuhan, maka tentu saja ia tidak bisa berkarya di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memaksa kehendak hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bisa melihat contoh dari bangsa Israel. Mereka telah melihat mujizat-mujizat Tuhan dan perkara-perkara besar di dalam perjalanan kehidupan mereka menuju tanah Kanaan. Mereka menyaksikan tulah-tulah yang menyerang bangsa Israel. Tangan Tuhan memimpin mereka menyeberangi laut Teberau. Mana yang turun dari surga sebagai makanan, dan air yang memancar dari bukit batu, dan berbagai mujizat-mujizat lainnya. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati kepada Tuhan. Mereka menutup hati kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa berkarya di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya maka akhirnya Tuhan memusnahkan, menghancurkan, mematikan mereka di padang gurun dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebaliknya tidak demikian dengan Yosua dan Kaleb. Mereka percaya akan janji Tuhan, mereka membuka hati kepada Tuhan sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb serta orang-orang Israel generasi kedua bisa melihat tanah Kanaan karena mereka mempunyai hati dan respon percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Banyak orang Kristen yang mengeraskan hati kepada Tuhan sehingga mereka tidak mengalami berkat-berkat atau penggenapan atau damai sejahtera dari janji-janji Tuhan ke dalam hidup mereka. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang rajin pergi ke gereja yang sama, mendengar khotbah yang sama dengan yang lain, namun pulang dengan hasil yang berbeda. Orang yang satu diberkati dan merasakan sukacita, sedangkan orang lain tidak diberkati dan tetap bersedih hati dengan penuh depresi. Seperti Petrus dan Yudas, punya guru yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan yang mengasihi mereka, mengajarkan mereka
dan melibatkan mereka dalam setiap pelayanannya. Tetapi hasilnya Petrus menjadi seorang pemimpin gereja, tetapi Yudas menjadi seorang pengkhianat. Jadi letaknya di hati kita, gitu ya. Tidak terlalu penting seberapa besar konsumsi yang kita dapatkan dari firman. Tapi jika kita membuka hati kita, maka kita otomatis akan mengkonsumsi lebih banyak lagi firman itu. Dan firman itu akan berkarya dalam hidup kita. Jika kita ingin mengalami berkat-berkat Tuhan dan mengalami janji-janjinya, menggenapi atau tergenapi dalam hidup kita, maka hendaklah kita membuka hati selebar-lebarnya, sehingga kereta-kereta dan kuda-kuda Tuhan leluasa melintasinya dan menghancurkan segala kegeraman, iri hati, kekecewaan dalam hidupmu. Percayalah akan hal itu karena sejarah sudah membuktikannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku membuka hatiku selebar-lebarnya kepadamu. Berkaryalah secara leluasa di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika hati Anda tertutup, Anda hanya menerima sedikit dari Tuhan. Jika hati Anda terbuka, Anda akan menerima banyak, bahkan melimpah damai dan berkat daripada Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Bukalah hatimu seluas-luasnya. Nantikanlah karya Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Amin.